Shalom, Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali Bapak Ibu boleh bersama-sama kita ada di tahun 2024, ada sukacita bersama. Kalau kita renungkan dalam perjalanan hidup ini, semua karena kasih Tuhan semata-mata. Amin. Kita hari ini bisa ada bersama saudara-saudara kita. Tahun yang baru 2024 ini tentu juga menjadi satu tantangan yang baru bagi kita, tapi sekaligus menjadi satu waktu yang kita akan lalui bersama Tuhan, saudara. Saudara, ketika kita masuk ke tahun 2024 ini, saudara, saya berpikir dan saya juga berdoa, saudara, supaya tahun ini kita mengalami banyak kemajuan. Amin. Amin. Kemajuan dalam hal rohani. Saya berdoa juga saudara supaya keluarga kita baik-baik bahkan sehat dalam kasih Tuhan kita dipeliharanya. Amin. Amin saudara. Yang ketiga saudara, saya percaya setiap kita pasti berdoa untuk hal-hal yang baik. Betul enggak saudara? Kalau kita berdoa untuk hal-hal yang baik, saya yakin yang baik, yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kita terus percaya meyakini akan janji Tuhan. Nah, saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu pemelihara hidup kita. Kita telah melewati berbagai macam kehidupan kita selama beberapa waktu yang lalu ini, saudara. Dan saya percaya, kita sebagai orang percaya yakin bahwa Tuhan itu memelihara, menjaga anak-anaknya. Amin. Kita tidak sendirian, saudara. Maka dari itu, saudara, marilah kita mengawali tahun ini dengan satu tekad melangkah bersama Tuhan. Bukan artinya yang lalu tidak bersama Tuhan, bukan itu saudara. Tetapi kita melangkah bersama Tuhan lebih maju lagi. Melangkah bersama Tuhan lebih pasti lagi. Melangkah bersama Tuhan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara, inilah yang menjadi harapan saya sebagai gembala, sebagai rekan, sebagai saudara, sebagai sahabat di tempat ini. Mari kita mengawali tahun ini bersama-sama melangkah bersama Tuhan. Nah, saudara sekalian, teks yang akan kita renungkan yang telah dibacakan oleh Jennifer tadi, yaitu terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8. Kalau saudara memperhatikan Ulangan pasal 8 ini, saudara-saudara, kitab Ulangan ini unik. Saya katakan unik, saudara-saudara, karena hampir semua isinya adalah ulangan, saudara. Ulangan dari kitab Keluaran, dari kitab Imamat, dari kitab Bilangan, saudara-saudara. Namun saudara, kita perlu pahami bahwa penekanan dari kitab Ulangan ini ada sesuatu yang berbeda tujuannya. Saudara, yang pertama saudara-saudara, kitab Ulangan ini menekankan yaitu tentang pengajaran atau doktrin perjanjian, covenant theology. Itu kita temukan dari seluruh benang merah dari kitab Ulangan, saudara. Nah, kita hidup berjalan di dalam perjalanan hidup ini, berjalan di dalam janji Tuhan, saudara. Saya yakin kita bisa kuat sampai hari ini karena kita punya pegangan. Pegangannya siapa? Tuhan. Pegangannya apa, saudara? Janji Tuhan itu. Maka saudara-saudara, kalau kita telah memperhatikan 20 ayat dari pasal 8 ini, saudara, pertama, saudara-saudara, Musa memberikan nasihat ataupun dalam rangka dia berpidato hari itu, saudara. Musa menyatakan sesuatu yang telah terjadi, yang telah dialami oleh umat Allah. Saudara memperhatikan dan mengingat sekali peristiwa daripada bangsa Israel, umat Allah, umat pilihan Tuhan. Dan Musa di sini, di pasal 8 ini, menekankan kembali untuk mengingatkan perjalanan mereka di masa lampau, di masa lalu. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan perjalanan umat Allah, perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun, saudara-saudara, di mana Tuhan memelihara dengan dekat. Tuhan memelihara dengan cermat, saudara. Pemeliharaan Tuhan begitu ajaib, saudara. Saudara-saudara, di mana mereka bisa menghadapi segala tantangan-tantangan yang hidup. Saudara ingat, saudara melihat, saudara peristiwa di Keluaran yang lalu, saudara, bagaimana mereka menghadapi bahaya, mereka menghadapi pergumulan-pergumulan. Ini
Ini merupakan masa lalu kehidupan mereka di padang gurun, saudara. Maka saudara, Musa mengajak orang Israel mengingat kembali apa yang telah terjadi 40 tahun yang lampau di dalam masa pengembaraan mereka di padang gurun. Saudaraku yang kasih Tuhan, pengembaraan mereka di padang gurun ini adalah suatu tempat yang gersang sekali. Saudara, kita mungkin tidak membayangkan di kota metropolitan di Sydney ini, saudara. Tapi saudara yang pernah pergi ke padang gurun, saudara yang melihat melintas dari Mesir ke Israel, saudara, padang gurun itu saudara-saudara satu realitas, satu tempat yang gersang, saudara. Belum lagi banyak bahaya-bahayanya di mana mereka menghadapi berbagai macam kemungkinan. Termasuk tidak tersedianya makanan dan minuman. Kalau hari ini kita perlu makan, perlu minum, tersedia toko-toko, tersedia restoran dan sebagainya. Tetapi pada zaman itu saudara-saudara, di padang gurun tidak tersedia cukup makanan, saudara. Belum lagi mereka diancam dengan binatang-binatang buas, ular berbisa dan kalajengking yang dikatakan di bagian Alkitab ini ada terdapat di sana, saudara. Bahkan dikatakan dapat dipastikan mereka tidak akan pernah bisa bertahan hidup secara natural, secara alami 40 tahun, saudara. Orang Israel tidak bisa bergantung pada alam ini, saudara. Tetapi kenapa, saudara-saudara, perikop ini kita diperlihatkan, saudara-saudara, Tuhan menyatakan satu realita dalam kehidupan umatnya. Mereka tidak binasa, bahkan mereka boleh melewati segala tantangan itu, saudara. Ini realita umat Israel yang tidak binasa, yang tidak mengalami. Dan kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu sesungguhnya, saudara. Ketika orang Israel mulai lapar, tidak lagi mendapatkan persediaan makanan, mereka bingung, mereka gelisah, mereka khawatir, saudara-saudara. Tiba-tiba saudara, mereka dikejutkan dengan mana dari surga. Bapak Ibu saudara sekalian, mana itu dikirim oleh Allah di perkemahan-perkemahan mereka. Mana dalam bahasa Ibraninya itu man. Saudara-saudara, ini artinya, saudara-saudara, kata artinya aja sudah begitu ajaib. Apa ini? Apakah ini? Itu nama arti mana. Karena mereka belum pernah melihat, saudara-saudara. Belum pernah menyaksikan. Mereka tidak tahu apa itu, saudara. Itu pun disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah ini sesuatu yang ajaib? Ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Ini semuanya ada berkat atas rahmat kasih Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka ada umat perjanjian Allah. Saya katakan kitab Ulangan adalah ingin menekankan perjanjian antara Allah dan umatnya. Perjanjian Allah dengan umatnya, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kehadiran mana itu mengajarkan pada orang Israel. Supaya mereka menyadari hidup bergantung pada Allah. Hidup percaya beriman kepada Tuhan. Tetapi juga harus menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup berdasarkan dari apa yang diucapkan Tuhan. Allah ingin menyatakan, Allah ingin supaya orang Israel sadar bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut Allah itu lebih berharga, lebih penting daripada apa yang kita lihat secara lahiriah ini, saudara. Maka Yesus Kristus pernah memakai satu kutipan dari ayat yang ketiga ini untuk memberikan suatu jawaban kepada si iblis ketika mencobai Yesus di padang gurun setelah melewati 40 hari berpuasa. Yesus memakai ayat ini saudara-saudara untuk memberikan satu jawaban kepada si jahat, si iblis itu. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini Yesus lakukan karena ia senantiasa. Dia tahu sekali bahwa hidup kita sebagai manusia berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan berpegang pada firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari mengawali tahun ini saudara-saudara, hidup kita ini semuanya ini karena rahmat, karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan.
Dan kita ada bersama-sama dengan kita ini, saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan boleh ada hari ini, saudara-saudara. Itu berkat pada firman Allah yang terus menopang kita. Firman yang hidup. Bukan makanan secara jasmania saja yang memenuhi fisik ini. Tuhan pemelihara hidup, saudara-saudara, termasuk juga pemelihara hidup kita di dalam lahir batin dan seluruh keberadaan saudara dan saya. Ayat yang keempat itu dikatakan tanah yang lapang, yang panas tandus, pakaian mereka tidaklah menjadi buruk, kaki mereka tidak menjadi bengkak. Hal ini Allah lakukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan. Tuhan yang memelihara dan sumber kehidupan bagi umatnya. Saudara-saudara, kita hari ini sedang menatap hari esok, saudara. Kita akan melangsungkan kehidupan kita untuk menyongsong tahun yang baru ini, saudara. Musa mengajak kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan, dan kita diajak untuk percaya, berpegang pada firman-Nya yang hidup itu, saudara. Karena kita tahu, saudara, pengembaraan umat Allah, bangsa Israel adalah pengembaraan yang dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Dengan satu maksud tujuan, Tuhan menunjukkan dengan berbagai macam disiplin, macam pengajaran, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk merendahkan hati mereka. Saudara-saudara, 3 kali kata rendah hati ini muncul di perikop kita, di bagian yang kita baca tadi. 3 kali dalam perikop ini menjelaskan apa, saudara-saudara? Tuhan memang sengaja merendahkan manusia, merendahkan umatnya dengan cara mendisiplin orang-orang Israel. Bahkan mereka dihajar oleh Allah di tengah-tengah pengembaraan itu, saudara. Hal ini semata-mata karena Tuhan ingin mengajar kita sebagai anak-anak. Dikatakan seperti ayah yang mengajari anak-anaknya. Demikianlah Allah yang memimpin umatnya, bangsanya, supaya mereka menyadari dan mengakui betapa pentingnya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang Israel direndahkan hatinya oleh Tuhan untuk menyadari kebesaran Tuhan. Untuk menyadari pentingnya berpegang pada perintah Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong saudara dan saya untuk beriman pada Tuhan. Berpegang pada janji firman-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Musa menceritakan bukan hanya di masa lalu di bagian ini, tetapi umat Allah bagaimana menatap masa depan itu. Kehidupan di tanah Kanaan yang akan mereka dapatkan. Mereka akan mendiami tanah perjanjian itu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, berkenan dengan masa depan ini, saudara. Berkenaan dengan tanah perjanjian yang akan diberikan, yang akan didiami oleh umatnya, saudara. Digambarkan di bagian firman Tuhan ini adalah suatu tanah yang subur, saudara. Tanah yang bukan lagi gersang, tanah yang subur. Berbagai macam tanaman ada di sana, berbagai macam berkat ada di situ. Mereka sampai puas makan dengan kenyang. Mereka bisa mendirikan rumah-rumah. Mereka mendiami dan mereka bisa berternak dengan lembu, kambing. Mereka bisa berternak dengan sapi. Mereka bisa bertambah banyak dengan ternak-ternaknya. Di sana ada emas, di sana ada perak. Kemudian ada tembaga yang bisa digali. Ini suatu janji kelimpahan, saudara. Tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan kelimpahan. Kita menemukan di sana, saudara, umat Israel itu dipanggil keluar. Abraham dipanggil keluar untuk menduduki tanah perjanjian itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perhatikan, saudara, ini semuanya diingatkan dan diberitahukan kepada umat Israel. Mereka ada di perbatasan hari itu. Perbatasan setelah melewati 40 tahun, sekarang tinggal waktu masuk ke tanah perjanjian. Mereka ada di satu hari yang penuh dengan pengharapan yang begitu luar biasa. Ini yang memberikan kekuatan pada kita adalah firman-Nya kembali. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, saudara.
Bapak Ibu Saudara sekalian, tanah perjanjian ini saudara-saudara, kalau dikontraskan dengan padang gurun saudara, yang kering itu berbeda sekali. Musa memberitahukan tanah perjanjian adalah tanah perjanjian yang berlawanan sekali dengan tanah di daerah di padang gurun itu saudara. Di tanah perjanjian ini ada kelimpahan air, ada hasil panen, ada hasil bercocok tanam. Ada anggur, ada madu, ada minyak di sana. Mereka bisa makan dan minum sampai kenyang. Ini gambaran kelimpahan yang ada di tanah tanah Kanaan. Tanah perjanjian itu. Lalu pertanyaannya, seharusnya responnya apa? Tanggapannya apa saudara? Sebagai manusia yang memiliki hati nurani saudara, kalau kita menyaksikan berkat-berkat yang sepertinya, apa respon kita? Tentunya bersyukur pada Tuhan, bukan? Kita berterima kasih dan tidak melupakan Tuhan, bahkan setia mengikut Tuhan. Saudara, perlu diketahui kitab Ulangan sangat menekankan berkat dan kutuk. Ada berkat, ada kutuk saudara. Nah, saudara, saya ingin garis bawahi apa artinya berkat dan apa artinya kutuk. Kalau berkat itu bukan sekedar materi loh di sini. Tadi saya katakan di ayat yang ketiga ini berkenan dengan hal rohani, makanan rohani. Hidup manusia bukan berkenan dengan yang jasmani saja, yang rohani ini. Berkat bukan sekedar materi, walaupun materi adalah berkat Tuhan, berasal dari Tuhan. Tetapi berkat artinya saudara, suatu hubungan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Artinya dalam kondisi apapun, kaya atau miskin, kelimpahan atau kekurangan, sehat atau sakit sekalipun. Kita ada di dalam Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Itu berkat yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara dan saya melewati pergumulan yang berat sekalipun, kedukaan, keterhilangan seseorang yang kita kasih. Tetapi kalau itu ada di dalam Tuhan, itu pun merupakan bagian daripada kategori berkat. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara. Kita ini terbatas karena pikiran kita ini ya seperti ini saja. Kita tidak bisa menjangkau banyak hal. Saudara. Sedangkan Allah adalah Allah yang maha, yang melampaui segala-galanya. Dia merencanakan dari awal sampai akhir begitu sempurna. Saudara. Berkat artinya adalah ada di dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada di dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan kutuk? Apa artinya kutuk, saudara? Seringkali kita artikan kutuk adalah sebuah kesusahan. Sebuah malapetaka yang dikatakan dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, perlu saya sedikit garis bawahi, saya katakan. Kutuk itu bukan artinya kesusahan hidup. Kutuk ini artinya saudara, keterputusan hubungan kita dengan Tuhan. Itu kutuk saudara. Saudara, yang terutama ditekankan di sana relasi itu. Maka berkat bagian yang diingatkan kepada Tuhan adalah yaitu bagaimana kita ada di dalam Tuhan. Dan ini tidak boleh dilupakan. Ini harus diingat dan dipegang sungguh-sungguh. Supaya hidup kita berjalan sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan perintahnya. Sesuai dengan aturannya. Dan Musa mengingatkan jangan lupakan Tuhan. Ketika saya merenungkan bagian ini. Saudara-saudara, saya melihat umat Allah seringkali tidak taat. Mereka tidak setia, mereka seringkali memberontak. Tetapi saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita hari ini. Mari kita mengawali tahun ini kembali dengan Tuhan. Bagi saudara yang sudah dekat memelihara hidup di tahun lalu di dalam Tuhan, teruskan perjuangan kita bersama. Mari kita tingkatkan kemajuan hidup kita. Tapi maaf bagi kita hari ini yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Mari berkat itu jangan sampai
kita tinggalkan. Kita kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Amin. Kita kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita. Saudara-saudara, bagian yang kedua ini, saudara, mari kita mengingat kebaikan Tuhan itu. Mari kita mengingat kasih setianya Tuhan. Tuhan memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah yang diberikan kepada mereka bukan dari hasil usaha mereka, bukan sekedar perjuangan manusia memasuki tanah perjanjian. Penekanan kitab Ulangan ini, tanah perjanjian itu diberikan kepada umatnya, dikaruniakan kepada umatnya, yaitu umat yang berjalan di dalam janji Tuhan. Kita hidup dalam janji Tuhan, saudara-saudara. Walaupun Tuhan menghendaki kita kerja keras, kita dituntut untuk menyatakan ketekunan kita. Kita diberikan talenta-talenta, karunia, bahkan bakat-bakat yang ada dalam kehidupan kita sebagai satu skill, keahlian. Tetapi ingat saudara-saudara, mari kita lakukan itu berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang telah berjanji, dan penggenapan janji Tuhan ini adalah iya dan amin. Itu diberikan oleh Tuhan, saudara. Saudara-saudara, pencobaannya apa? Godaannya apa, saudara? Di dalam teks yang kita baca ini, saudara, ada satu posibilitas, ada satu kemungkinan, yaitu seorang yang sudah berhasil, orang yang sudah sukses, saudara yang sudah kaya raya sekalipun, itu ada satu kemungkinan, yaitu apa? Melupakan Tuhan. Kita lebih gampang berseru kepada Tuhan di waktu susah. Tetapi banyak orang yang sudah berhasil, yang sudah sukses, dia pikir itu talenta dia pikir itu adalah kerja keras dia pikir itu adalah keuletan ketekunan dia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, sebetulnya itu semata-mata Allah memberikan juga kepada umatnya. Pencobaan yang dialami mereka adalah kalau pada waktu mereka mengalami keberhasilan, bahkan banyak berkat, seharusnya mereka memuji Tuhan. Mereka seharusnya bersyukur kepada Tuhan atas pemberian Tuhan ini. Tetapi saudara-saudara, mereka justru melupakan Tuhan. Ayat yang ke-11, firman Tuhan mengingatkan kembali, Musa mengingatkan kepada mereka, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang dikusampaikan kepadamu pada hari ini, dikatakan di sana. Saudara perhatikan bahwa ini mengindikasikan, saudara-saudara, ada umat Allah yang melupakan Allah. Saudara. Nasihat ini Musa menemukan ada umatnya yang melupakan Tuhan. Saudara-saudara, dalam refleksi perenungan kita pagi ini, fakta-fakta yang terjadi di masa lampau kita, pengalaman-pengalaman di waktu lampau kita, jangan kita lupakan. Khususnya berkenaan kebaikan Tuhan. Mari kita recall kembali, kita panggil kembali saudara-saudara. Kenangan-kenangan yang indah itu. Tetapi saudara-saudara, apa maksudnya di sini saudara? Jangan atau tidak melupakan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan. Apa artinya saudara? Ini bukan saudara dan saya diajak untuk mengingat, bernostalgia dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Walaupun itu saudara dan saya perlu memeliharanya. Khususnya saudara dan saya yang sudah menikah, melewati perjalanan di atas 20 tahun, 30 tahun saudara. Kadang naik turun dan naik turun saudara. Tetapi saudara-saudara, dalam pernikahan sekalipun saudara, kita tidak boleh melupakan, bahkan kita tidak boleh mengabaikan pengalaman pertama kali kita diperjumpakan. Kasih yang mula-mula itu, yang harus dipelihara terus. Tetapi di bagian ini saudara-saudara, tidak melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu bukan yang dimaksudkan hanya bernostalgia dengan hal-hal yang indah itu saja. Tetapi saudara-saudara,
ada satu hal yang perlu kita pegang, yang bisa menjadi kekuatan kita, yang bisa mendorong kita untuk hidup di masa depan ini, saudara. Apa itu, saudara-saudara? Saya katakan tadi, ingatan-ingatan itu, saudara, mungkin bahkan seringkali powernya, kuatannya itu bisa melemah, saudara. Bisa turun. Kalau kita berdasarkan nostalgia saja, saudara-saudara, tidak kuat untuk menghadapi hari esok itu. Karena yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, yaitu kita berpegang pada Tuhan. Tidak melupakan Tuhan, artinya saudara-saudara di sana, yaitu Tuhan yang menyatakan realitanya yang sedang bekerja dalam hidup kita. Inilah yang menjadi pegangan kita, yaitu apa? Firman-Nya. Tidak melupakan Tuhan artinya tidak melupakan firman-Nya. Artinya di sana berpeganglah pada firman-Nya dikatakan. Untuk menjalani hidup ini, berpeganglah pada perintahnya, berpeganglah pada peraturannya, berpeganglah pada ketetapannya. Itu artinya jangan melupakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari yang menjadi kekuatan kita adalah firman-Nya itu. Perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya. Bangsa Israel lupa, bahkan dia tidak taat pada firman Tuhan. Manusia sengaja menguburkan perintah-perintahnya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Hukuman dan sebagainya. Saudara sekalian, di dalam keadaan keberhasilan ataupun sebaliknya dalam keadaan susah, di dalam keadaan kesedihan kita, saudara, mari saudara-saudara, kita menyadari ada Tuhan yang memberikan firman itu. Manusia ini kalau lagi susah, bahkan ada orang yang marah pada Tuhan. Tuhan dikatakan tidak adil, Tuhan yang tidak mengasihi, Tuhan yang gak fair dan sebagainya. Pada waktu susah. Tetapi celakanya juga pada waktu senang dia lupa. Lupa Tuhan. Susah dan senang, kondisi-kondisi yang demikian saudara dapat diatasi bagaimana, saudara, sekali lagi saudara-saudara. Memang si jahat, si iblis suka merubah konsep kita, mengubah cara pandang kita, mengubah pemahaman kita, saudara. Menganggap bahwa Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi, saudara. Tetapi kita ingat firman Tuhan hari ini. Dalam suka maupun duka, Allah hadir di sana. Allah peduli pada umatnya, Allah berjalan di padang gurun, Allah juga ada di tengah-tengah umatnya di masa-masa mereka susah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan di tanah perjanjian ini Tuhan hadir menyertai mereka. Tuhan hadir menyertai umatnya. Tuhan berjanji sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber pengharapan, sebagai sumber pertolongan. Umat Allah yang ada di depan bangsa mereka adalah tanah perjanjian. Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Karena itu saudara-saudara kita menyadari bahwa itulah hidup kita. Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti tanpa masalah, tanpa ujian, saudara. Karena hidup manusia diuji selalu. Saudara, selagi ada di dalam dunia ini, di atas bumi ini, kita akan diuji selalu. Ujian hidup kita itu ada bagian kehidupan manusia, itu realita. That's life. Ini kehidupan kita, kita terus menghadapi ujian-ujian melalui apa? Pencobaan-pencobaan. Yesus sendiri pernah dicobai. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mari ingat ketika kita dicobai, tidak lagi bersandar pada Tuhan, mari segera kembali pada Tuhan. Tuhan mau kita menjalankan hidup bukan dengan kekuatan diri sendiri. Dengan bersama Tuhan. Maka diingatkan di ayat yang ke-18 ini, hati-hati hidup selalu bersama dengan Tuhan.
Hidup saudara dan saya katakan tadi adalah hidup yang selalu diuji, saudara. Selama kehidupan kita di dunia ini, saudara, ujian itu tidak pernah selesai. Tahun 2024 juga bagian daripada kehidupan kita yang sedang diuji. Maka saudara-saudara, seringkali kehidupan anak-anak Tuhan ketika ada dalam ujian, bisa penat, bisa capek, bisa lelah, saudara, bisa bosan. Tetapi semua ini diizinkan Tuhan untuk mengerjakan supaya kita semakin matang. Semakin kuat, semakin dewasa, saudara. Tuhan mengerjakan melalui berbagai macam cara, yaitu dengan ujian-ujian yang ada. Kembali ke ayat yang ke-11, janganlah melupakan Tuhan, berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya. Karena umat Tuhan, umat Israel itu ada kecenderungan, ada kemungkinan untuk tinggi hati. Mereka sombong, maka mereka diingatkan supaya mereka yang telah dibawa keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, untuk menghidupi bersama-sama dengan Tuhan yang sudah dipimpin di padang gurun yang dahsyat itu, saudara. Yang pada kesimpulan dari beberapa ayat ini, mereka menganggap ketika melewati padang gurun, mereka menang terhadap segala tantangan. Mereka anggap itu kekuatan tangannya sendiri. Oh, Tuhan katakan, no, bukan itu. Yosua berkata di sana juga di Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Kalau saudara membaca di sana dikatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, dikatakan. Semuanya itu telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi, dikatakan di sana. Inilah menjadi pengakuan daripada Yosua sebagai penerus daripada Musa. Seorang pemimpin, seorang panglima perang, seorang leaders yang begitu luar biasa. Yosua pada waktu itu juga berketetapan dengan aku dan seisi rumah tanggaku akan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga berkenaan dengan poin ini adalah apa respon kita kembali. Marilah saudara, saya ajak saudara untuk bersyukur pada Tuhan. Kita belajar melihat jejak tangan Tuhan yang sedang berkarya di dalam kehidupan. Amin. Kita menyaksikan jejak tangan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dengan apa, saudara? Dengan berdoa. Dengan hati yang berdoa, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang mencintai Tuhan. Bersyukur dari mulai hal yang sederhana, saudara. Dari hal-hal yang kecil. Maka ada satu lagu yang saya senang sekali, saudara. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat. Satu persatu, one by one, dikatakan di sana. Saudara, pernahkah kita merenungkan kembali, menghitung berkat Tuhan satu persatu? Bagi saudara yang sudah melewati masa-masa lampau di negara ini, bagi saudara yang sudah melewati masa-masa studi saudara di waktu lampau, di waktu saudara sudah melewati masa-masa muda saudara memasuki masa dewasa, bahkan mungkin yang saudara sudah melewati masa senior hari ini, di masa hari di mana kita menikmati pensiun. Saudara, pernahkah menghitung berkat Tuhan satu persatu? Saudara, Tuhan memberkati dengan berkat. Bukan dari hal yang kita butuhkan saja, tetapi dari hal yang utama, yang besar, yang melampaui segala-galanya, itu berkat keselamatan. Berkat anugerah kehidupan, kelimpahan hidup. Itu dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Ini berkat terbesar. Sehingga dalam surah atau dalam kitab Injil Yohanes itu, di pasal yang ke-10 menekankan Tuhan adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, Yesus kata.
Akulah Tuhan datang supaya mereka yang percaya mendapatkan hidup dan mempunyai dari segala kelimpahannya. Saudara. Ini pengharapan. Ini adalah bagian kita, saudara-saudara, yang Tuhan kerjakan. Pengharapan kita ada di dalam Kristus. Saya berdoa setiap kita boleh melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan. Mungkin kekhawatiran, kecemasan yang bisa mengganggu hati kita, pikiran kita. Banyak hari ini orang yang sakit karena khawatir. Khawatir karena kesehatan. Khawatir sakit. Khawatir pasca pandemik. Khawatir COVID. Khawatir usaha. Khawatir pekerjaan. Khawatir ekonomi. Mungkin juga ada yang khawatir tentang kesulitan rumah tangga, keluarga. Kesulitan tentang anak-anak, masa depannya. Tetapi juga mungkin di antara kita khawatir terhadap orang tua kita yang semakin tua. Karena orang tua itu perlu dirawat. Seperti orang tua pada waktu merawat anak-anak waktu kecil. Kita bisa kembali pada keadaan seperti itu. Kita perlu percaya dan kita perlu bersabar, kita perlu berjuang, berusaha. Menyerahkan kekhawatiran itu dengan menatap Tuhan. Merawat orang tua, tidak gampang. Ada seorang pemuda yang sudah gagah perkasa, sudah berhasil. Papanya sudah berusia semakin lanjut. Tapi tanpa disadari oleh anaknya, papanya ini sudah mulai demensia. Lupa, banyak lupa. Tiap kali di depan rumahnya ada pohon di sana. Memang pohon itu banyak burung gagak. Setiap lihat burung gagak yang berwarna hitam itu, papanya tanya ke anaknya, itu apa? Anaknya jawab, burung gagak, Pak. Enggak lama kemudian tanya lagi, yang hitam-hitam itu apa? Burung gagak, Pak. Udah 2 kali loh, Pak. 3 kali. Tanya lagi, itu yang di atas pohon itu apa? Burung gagak, Pak. 3 kali, Pak. Papa kok enggak ngerti-ngerti? Besoknya bangun pagi nanya lagi. Nah, itu apa? Burung gagak, Pak. Ini 4 kali. Jengkel juga papanya. Enggak tahu-tahu. Anak ini enggak menyadari papanya sudah demensia. Ketika anak ini satu malam dia masuk ke kamar sang ayah. Dia melihat buku-buku catatan harian, album-album. Tanpa terasa dia membaca buku harian yang ditulis papanya. Salah satunya di waktu anak berusia 4 tahun. Persis. Anak ini 4 tahun usianya selalu tanya, Pak, itu apa? Burung gagak, Nak. Pak, nanya lagi, apa itu? Burung gagak, Pak. Pak, apa ini? Ditulis 25 kali nanya. Papanya menulis, engkau sudah bertanya 25 kali. Papa dengan penuh kasih sayang menjelaskan, itu burung gagak. Nak, kamu itu lucu banget. Anak ini ketika membaca itu dia menangis. Pergumulan merawat orang tua yang semakin tua. Orang tua perlu dirawat. Ada tantangannya. Persoalan hidup bisa datang bertubi-tubi. Tapi kita punya Tuhan. Kita tidak mampu menghadapi sendiri, saudara. Kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwa firman Allah, Tuhan pemelihara hidup yang sungguh dan pasti itu. Tuhan menyertai kita. Dan marilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Dari mulai hal yang kecil, yang sederhana. Mari kita, pengharapan kita ada di dalam Tuhan, saudara. Mari kita ada di dalam Dia. Dan kita percaya bahwa kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita akan memberikan yang terindah, yang terbaik bagi kita. Amin. Selamat memasuki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan di dalam Dia.
dengan 3 hal. Yang pertama, mari kita sungguh percaya, beriman. Orang yang percaya dan beriman, saudara-saudara, dia mau melakukan kehendak-kehendaknya. Yang kedua, marilah kita melihat dalam kehidupan bangsa Israel yang seringkali melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita tidak boleh melupakan. Yaitu dengan cara apa, saudara? Dengan cara berpegang pada firman Tuhan kembali. Berpegang pada janji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana respon kita? Mari kita jalani hidup kita ini dengan syukur. Karena dengan bersyukur inilah kita boleh terus dipenuhi dengan sukacita Allah. Berbeda dengan apa yang dunia katakan. Tetapi Allah yang mengatakan firman yang hidup itu akan menopang kita selalu. Biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menyongsong tahun ini dengan penuh sukacita. Tuhan gembala yang baik, gembala yang setia. Amin. Mari kita lanjutkan pujian yang terakhir. Dan setelah itu saya ajak saudara untuk berdoa syafaat.